Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saripah dari SDN Cinangsi. Saya Ahmad Abdul Wahab dari SMA Negeri 1 Sindang Barat. Saya Lia Sri Mulyati dari SD Negeri Pusakasari. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Pak. Nah, kita kali ini akan melakukan, Bu Lia kan akan melakukan sesi coaching nanti. Betul Pak. Saya akan melakukan observer atau sebagai supervisor, mengamati apa yang dilakukan Bu Lia ketika coaching. Baik, seperti Pak, itu. Nah, rubrik penilaiannya ini saya sudah buat Bu Lia, rubrik penilaiannya ketika coaching. Nah ini nih, nanti kalau menurut Bu Lia itu ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi, mungkin bisa disampaikan, bisa kita diskusikan sekarang. Nanti saya rubah gitu. Saya pikir udah cukup Pak. Oh ya, baik ya. Kalau udah cukup, nah nanti kan saya akan melakukan observasi terhadap Bu Lia ketika coaching. Nah, kompetensi apa sih yang ingin Bu Lia kembangkan ketika coaching ini, ketika coaching nanti? Ya, sebetulnya saya pengen semuanya Pak, supaya saya menjadi memiliki kemampuan yang bagus dalam hal coaching. Tetapi untuk kali ini mungkin saya lebih ke pertanyaan yang berbobot Pak, menyusun pertanyaan. Iya. Nah, bagus sekali itu yang paling susah. Tapi mengapa Bu Lia pengen dari ketiga itu, dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, nggak milih yang nomor 3 ini? Ya, betul Pak. Saya rasa kehadiran penuh dan yang lainnya itu akan terbentuk jika saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching Pak. Jadi secara tidak langsung bisa memfokuskan gitu pikiran saya ke sana Pak. Iya, betul sekali itu. Kita kan tidak bisa juga mungkin melakukan pertanyaan berbobot kalau kitanya tidak memperhatikannya seperti itu ya. Pak, gitu Pak. Nah, selama coaching nanti, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi dari Bu Lia? Ya, tentu saja karena saya pengen mengembangkan keterampilan menyusun pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Saya pengen diobservasi pada saat identifikasi Pak. Identifikasi apa yang menjadi kesulitan coaching. Jadi pada saat itu kan saya harus menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Jadi saya juga pengen Bapak mengobservasinya di fase itu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa mengobservasinya. Ya. Nah, terus indikator ketercapaian apa yang diinginkan Bu Lia dari tujuan pengembangan coaching nanti yang dilakukan? Ya, indikatornya lebih ke sejauh mana pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan atau yang saya gali, saya susun, saya terpikirkan saat itu bisa menggali potensi coaching Pak. Bisa memberdayakan apa yang dimiliki coaching. Iya, bagus sekali. Mudah-mudahan yang Bu Lia inginkan itu atau indikator yang Bu Lia sampaikan bisa tercapai nanti ketika proses coaching. Amin Pak. Iya, nanti siapa yang akan di coachingnya Bu Lia? Sepertinya Bu Ade Pak, karena Bu Ade yang kemarin sudah telepon minta tolong katanya mau di coaching gitu Pak. Iya. Ya, nanti silakan Bu Lia coaching bersama Bu Ade. Ya. Nanti saya juga akan hadir di sana. Oh iya. Iya, akan hadir. Nanti juga tadi melihat proses Bu Lia dalam mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Ya, luar biasa Pak. Iya, nanti juga saya minta izin Bu Lia, nanti akan saya rekam. Oh, direkam juga ya? Direkam supaya saya bisa lebih detail bagaimana menganalisa atau mengobservasi
ya tadi kekurangan, kelebihan Bu Lia atau kompetensi yang akan ingin dikembangkan Bu Lia. Mungkin seperti itu Bu Lia. Baik Pak, silakan Pak nanti supaya saya juga bisa mendapat banyak masukan dari Bapak juga ya. Ya cukupkan sekian mungkin pertemuan hari ini. Silakan Bu Lia melakukan coaching. Iya Pak. Ya. Hai Bu Ade. Halo Bu Lia. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita mau ngobrol apa nih Bu? Begini Bu Lia, seperti yang saya sampaikan kemarin lewat telepon ya, bahwa saya itu memiliki masalah tentang pembelajaran murid. Oh, di sekolah, di kelas. Saya kan ngajarnya di kelas 4 nih Bu. Ya. Pas mata pelajaran matematik nih, anak saya itu kurang memahami, sulit sekali paham pembelajaran matematik yang saya ajarkan Bu. Ya. Apalagi nih Bu, pas pelajaran kalimat matematika, mereka itu sulit memahami pelajaran tersebut. Jadi gimana ya Bu ya? Baik Ibu. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini sebetulnya Bu Ade itu mau mencari solusi bagaimana supaya anak lebih mudah memahami pembelajaran di kelas gitu ya? Iya betul Bu ya. Iya, pada mata pelajaran matematika. Kalau boleh tahu materi apa tuh Bu tuh yang membuat anak itu merasa kesulitan? Tadi Bu untuk materi kalimat matematik. Kalimat matematika. Iya. Sejauh ini Ibu sudah melakukan apa saja Bu untuk anak-anak di kelas? Saya tuh sudah melakukan berbagai metode sih sebisa saya, dari metode diskusi, kemudian untuk kerja, kemudian juga pakai benda konkret Bu. Pemodelan gitu. Iya. Tapi anak-anak masih belum berhasil sesuai keinginan. Oh gitu ya. Padahal saya pikir yang sudah dilakukan Bu Ade itu sudah bagus. Ada pemodelan segala, kemudian diskusi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira Ibu apa ya yang bisa Ibu persiapkan lagi untuk anak-anak? Seperti misalkan yang inovatif-inovatif gitu Bu? Ya, yang inovatif ya Bu ya. Seperti apa ya kira-kira Bu yang inovatif? Mungkin atau pakai video aja ya, itu belum pernah Bu. Wah bagus itu Bu. Iya, biasanya kan anak-anak kalau pakai video itu lebih seneng ya, lebih gimana gitu. Tapi Bu, saya belum ahli kalau membuat video pembelajaran begitu Bu. Belum bisa bikin sendiri maksud Ibu? Oh, sepertinya Ibu bisa memberdayakan yang ada di sekitar Ibu. Kira-kira gimana? Kalau yang sudah mahir IT sih di sekolah itu OP Bu. Ada? Ada OP. Sekolah. Nah, Ibu bisa coba itu Bu. Ya, minta bantuannya sama Pak Mahru. Jadi kan OP dia suka buat itu Canva. Ide bagus itu Bu. Luar biasa kan, lebih mudah, lebih menarik kalau pakai Canva ya. Kapan Bu bisa dimulai itu? Sepertinya karena besok Pak Mahru bisa hadir di sekolah, jadi saya akan mulai besok Bu menemui Pak Mahru. Iya hebat Bu. Bagus sekali, hal yang bagus itu harus disegerakan. Untuk bisa menjamin atau mengingatkan Ibu besok bisa ke Bapak itu, kira-kira gimana tuh Bu? Saya akan ngobrol hari ini sama teman saya. Besok saya janjian dengan Pak Faru untuk melakukan belajar bersama gitu ya, membuat video dengan Bu Dewi. Kayaknya Bu Dewi itu teman dekat saya Bu. Baik, super Bu. Ibu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan Ibu. Iya ya, jadi saya sendiri ya mendapat solusinya ya. Luar biasa. Iya, jadi sebetulnya Ibu sudah memiliki potensi, hanya Ibu mungkin memerlukan sedikit pemantik ya Bu ya. Iya, saya tidak sabar nanti mau melihat, mau mendengar ceritanya bagaimana Ibu di kelas untuk membersamai anak-anak. Jangan ragu nanti ya Bu ya, kita ngobrol lagi Bu ya. Ya, terima kasih sudah diberikan keleluasaan. Sama-sama Ibu. Mengapa? Tos. Ya, bagaimana Bu Lia tadi hasil proses coachingnya lancar nggak? Ya, lancar Pak. Luar biasa. Bu Ade memang memiliki potensi sebagai guru yang luar biasa. Jadi
beliau juga sudah mendapatkan apa yang menjadi solusinya. Ya, mudah-mudahan tadi proses coaching Bulia bisa memberdayakan potensi yang ada pada Bu Ade, ya, sehingga pembelajaran pada anaknya bisa maksimal, ya seperti itu ya Bu Ade. Nah, tadi kan kita sebelum proses coaching sudah melaksanakan percakapan ya, Bulia ya. Betul. Nah, bagaimana Bulia menilai sendiri performa Bulia tadi ketika proses coaching? Kalau saya menilai diri sendiri, sebetulnya masih ada Pak rasa kurang pedenya. Kalau ibaratnya dari 10, mungkin saya masih di level 6 atau 7 begitu Pak. Iya. Iya. Ya, terutama tadi yang proses yang sebelumnya akan kita kembangkan Bulia, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Ya, itu Pak. Pertanyaan berbobot. Nah, menurut Bulia bagaimana nih mengenai kompetensi pertanyaan berbobot itu? Betul Pak, sebetulnya secara umum, secara garis besarnya saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Hanya dalam hal yang detail menggali potensi Bu Ade, saya juga masih ada kekurangan Pak sepertinya. Jadi ketercapaiannya belum maksimal saya rasa Pak. Gitu. Nah, apa yang membuat Bulia berpikiran atau berpendapat seperti itu nih? Yang belum maksimalnya sebelah mana nih Bulia? Ya, pertama karena mungkin tadi pertemuan kita itu singkat Pak, karena Bu Ade juga harus masuk lagi kan ke mengampu kelas berikutnya. Saya merasa pertanyaan yang berbobot dari saya itu kurang betul-betul menggali gitu, sehingga potensi Bu Ade sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan, ya bisa tergali lagi kalau misalkan ada waktunya yang lebih banyak gitu tadi Pak. Jadi agak tergesa-gesa juga. Iya, ya benar, memang prosesnya harus lama untuk kita melakukan coaching secara mendalam. Iya betul. Nah, boleh saya Bulia menyampaikan hasil pengamatan tadi terhadap coaching yang Bulia lakukan? Ya, tentu saja Pak, saya membutuhkan itu Pak. Mangga silakan Pak. Tadi saya selama mengamati proses coaching Bulia, sudah saya catat nih Bulia. Iya Pak. Saya sudah catat, itu secara umum Bulia itu sudah melaksanakan kompetensi coaching lah. Proses alur tiltanya udah dilaksanakan, kompetensi coaching kehadiran penuhnya udah, tadi Bulia hadir penuh gitu. Mendengarkan aktif juga tadi Bulia udah lakukan. Nah, prinsip coaching juga sudah dilakukan tadi Bu Ade itu bisa bercerita dengan lancar. Itu kan karena proses kemitraan yang Bulia lakukan. Ya, Bu Ade itu tidak merasa tertekan atau apa. Proses kreatif juga sudah dilaksanakan. Memaksimalkan potensi ini mungkin yang terkait tadi dengan kompetensi yang akan kita kembangkan, pertanyaan berbobot tadi. Nah, tapi itu sebetulnya yang saya amati tadi itu secara umum itu sudah lebih tinggi Bulia dari kompetensi yang apalah, dari rata-rata itu sudah lebih tinggi. Yang Bulia lakukan itu tadi itu sudah lebih tinggi. Ya, gitu ya. Nah, iya. Nah, tapi selain keunggulan yang tadi saya katakan, ada juga nih beberapa kekurangan. Ya, pasti ada Pak. Iya, boleh saya sampaikan ya? Saya juga pengen mendengar Pak untuk kebaikan kita. Iya, kekurangannya percis sama yang seperti Bulia katakan tadi. Jadi kan kita akan mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bulia. Nah, pertanyaannya itu belum menggali apa yang ada pada coaching tadi, yang ada pada Bu Ade tadi. Ya persis sama yang Bulia sampaikan, refleksi Bulia tadi sama persis yang saya catat. Nah, tadi pertanyaannya tentang media inovatif kan. Pertanyaannya kan sebetulnya bisa lebih diperdalami, itu media seperti apa, yang cocok untuk anak ini seperti apa. Nah, mungkin di sana jadi tidak, ya tadi kendalanya kan seperti yang Bulia katakan tadi, ya waktunya mungkin di lain waktu bisa dilaksanakan coaching dengan waktu yang lama, mungkin dengan tempat juga yang lebih kondusif, mungkin itu Bulia ya lebih apa istilahnya, lebih intim lah, jadi bisa lebih segar gitu, fresh.
Nah, itu mungkin kekurangannya yang saya dapat ketika mengamati proses coaching Bu Lia. Bagaimana nih pendapat Bu Lia terhadap yang saya sampaikan tadi? Iya, bagi saya itu masukan sangat berharga, Pak. Jadi jika nanti saya berkesempatan melakukan coaching lagi, semoga saya bisa memperbaiki diri, kemudian kemampuan saya semakin berkembang lagi, gitu, Pak. Iya, amin. Pak. Ya, mudah-mudahan. Nih, ada lagi nih pertanyaan terakhir mungkin Bu Lia. Iya, bagaimana Pak? Tadi kan kita sudah mengetahui ya, dari kompetensi yang akan dikembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi masalahnya udah diketahui, mudah-mudahan di proses coaching berikutnya lebih mendalam lagi, lebih bagus lagi pertanyaan berbobotnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, selain pertanyaan berbobot, apalagi yang dikembangkan Bu Lia? Ya pastinya Pak, maunya semuanya juga saya bisa menguasai, saya bisa melakukan. Namun yang tidak kalah penting dari pertanyaan berbobot tadi, kayaknya kehadiran penuh juga Pak itu diperlukan. Supaya terjalin kemitraan antara coach dan coaching. Ya itu betul sekali Bu Lia. Nanti ya Bu Lia kembangkan kehadiran penuh itu. Karena kuncinya pertanyaan berbobot itu tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran penuh itu. Kan nggak bisa juga kalau proses coaching pertanyaannya udah disiapkan kan nggak bisa kan. Seperti satu paket. Iya, itu kan satu paket gitu. Baik Pak. Ya itu saja Bu Lia yang saya sampaikan dari hasil supervisi terhadap coaching yang Bu Lia lakukan. Semoga proses coaching ini bagi Bu Lia bermanfaat. Betul Pak. Atau ada lagi nggak yang hasil coaching yang kita lakukan hari ini buat Bu Lia di kemudian hari? Terus terang bagi saya pribadi Pak, saya lebih terbuka lagi gitu. Saya lebih bisa merasakan meningkat kepercayaan diri saya Pak, jika suatu saat ada kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti ini lagi. Ya bagus Bu Lia. Yang terpenting kan ujungnya kepada murid ya Bu Lia. Proses coaching yang dilakukan Bu Lia kepada Bu Ade meningkatkan proses pembelajarannya, ujungnya ya kualitas peserta didik itu meningkat ya. Betul. Ya seperti itu. Mungkin itu saja percakapan kali ini Bu Lia. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak.